Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laros, Tariusing. Perkenalkan, nama saya Mukti Syafi Al-Fariski. Saya dari jurusan Tadris Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya berasal dari Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian tindakan kelas yang saya buat, yang berjudul Pembelajaran Matematika Realistik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa kelas 11 Sekolah Menengah Atas Islam Salahuddin Malang. Baik, langsung saja saya akan membahas ke bab 1, yaitu latar belakang atau pendahuluan. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan, diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Sehingga pembelajaran matematika di sekolah sangat efektif. Terutama sekolah yang saya teliti di SMA Islam Salahuddin Malang haruslah melibatkan lingkungan yang kaya konsep dan keterampilan. Dan ketika dianggap bertentangan dengan latar belakang, pengalaman, bervariasi, dan gaya belajar yang ada, tidak hanya satu urutan atau bahkan urutan terbaik tunggal untuk belajar. Namun, kita tidak bisa mengajarkan semuanya sekaligus, dan ada beberapa yang secara logika dipelajari sebelum orang lain. Singkatnya, kita harus memilih menghubungkan dan konten urutan kurikulum kita ketika berencana untuk mengajar. Pendidikan matematika di Sekolah Menengah Atas Islam Salahuddin Malang, kami rasa kurang didukung oleh guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Banyak kita temukan bahwa guru masih melaksanakan proses pembelajaran matematika dengan model konvensional dan metode ekspositori, sehingga guru masih mendominasi sebagai subjek belajar, sehingga siswa hanya mendapat sedikit peran dalam pembelajaran atau hanya sebagai objek saja. Hal itu disebabkan karena guru merasa bahwa tidak adanya cukup waktu untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkreasi dan target kurikulum yang begitu ketat untuk segera menghadapi tes standar atau ujian nasional. Dalam rangka melatih siswa menyelesaikan masalah, maka diperlukan pula suatu desain pembelajaran yang memicu siswa untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana diungkapkan Suryadi pada tahun 2010 bahwa kemampuan pemecahan masalah serta penalaran dan komunikasi merupakan kemampuan yang harus dicapai melalui kegiatan belajar matematika. Salah satu desain pembelajaran yang dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yaitu melalui penggunaan pembelajaran matematika realistik. Pembelajaran matematika realistik menggunakan masalah sehari-hari sebagai sumber inspirasi pembentukan konsep dan pengaplikasikan konsep tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Realistik dalam hal ini dimaksudkan tidak mengacu pada realitas tetapi pada sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siswa.
prinsip penemuan kembali dapat diinspirasi oleh prosedur-prosedur pemecahan informal, sedangkan proses penemuan kembali menggunakan konsep matematisasi. Kita lanjut ke identifikasi masalah. Yang pertama, siswa kesulitan dalam mengembangkan kemampuan memecahkan masalah matematis. Nomor 2, siswa masih kesulitan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematis. Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Sesuai dengan uraian identifikasi masalah yang di atas, maka dapat dirumuskan masalah oleh peneliti, yaitu nomor 1, bagaimana penerapan pembelajaran matematika realistik untuk meningkatkan kemampuannya pemecahan masalah siswa kelas 11 sekolah menengah atas Islam Salahuddin Malang. Nomor 2, bagaimanakah penerapan pembelajaran matematika realistik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis kelas 11 sekolah menengah atas Islam Salahuddin Malang. Tujuan penelitian untuk mengembangkan desain pembelajaran matematika yang realistik dan mudah dipahami oleh siswa, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 11 sekolah menengah atas Islam Salahuddin Malang. Dan juga diharapkan guru dapat terus mengkaji teori tersebut dan berinovasi dalam memberikan pembelajaran kepada siswa agar menjamin mutu pendidikan yang relevan. Manfaat hasil penelitian. Manfaat itu sendiri adalah desain dan strategi yang dikembangkan oleh para pakar pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama dalam mata pelajaran matematika, dan dapat menumbuh kembangkan kemampuan dalam pemecahan masalah matematis dan kemampuan komunikasi matematis siswa saat proses pembelajaran berlangsung, dan juga bisa menjadi pedoman guru saat mengajar matematika di kelas. Kita lanjut ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Subbab yang pertama, kajian teori. Pembelajaran matematika realistik merupakan suatu desain pembelajaran yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan matematika di Belanda. Hal itu ditujukan melalui prestasi matematika yang tinggi di Belanda melalui pembelajaran matematika realistik. Belajar melalui pengalaman atau learning by doing dalam bentuk eksplorasi dan memanipulasi akan menjadikan sesuatu yang dipelajari diingat untuk waktu yang lama atau long term memory. Dan khususnya bagi anak-anak usia sekolah dasar, sesuai dengan tahap perkembangannya, mereka lebih mudah memahami suatu fenomena melalui pengalaman konkret dibandingkan hanya mendengar dari guru saja. Graefe-Merger mengungkapkan bahwa terdapat 3 prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran matematika realistik, yaitu yang pertama, prinsip weighted reinvention and progressive mathematics. Dapat dikatakan bahwa siswa harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengalami sendiri proses penemuan matematika. Nomor 2, prinsip didactical phenomenology menyatakan bahwa belajar harus dimulai dari suatu masalah kontekstual yang pada akhirnya memunculkan konsep matematika. Nomor 3, prinsip self-development models adalah bahwa siswa dituntut untuk dapat mengembangkan model-model sendiri dari masalah-masalah kontekstual. Nomor 2, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Perkembangan pendidikan matematika pada saat ini telah banyak mengedepankan pemecahan masalah atau problem solving sebagai kemampuan yang
perlu dikembangkan dalam rangka mempersiapkan siswa untuk menjalani kehidupan di masyarakat. Tujuan dari pembelajaran matematika terkait pemecahan masalah sebagaimana yang disebutkan oleh National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM, yaitu 1. Membangun pengetahuan matematis melalui pemecahan masalah. Nomor 2. Pemecahan masalah yang muncul di dalam matematika dan konteks lainnya. Nomor 3. Pengaplikasian dan pengadaptasian beragam strategi yang tepat untuk pemecahan masalah. Nomor 4. Pemecahan masalah matematis tercermin dan terpantau dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ekspositori. Pembelajaran ekspositori itu sendiri adalah model pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seseorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dominasi guru dalam kegiatan belajar mengajar model ceramah lebih terpusat pada guru daripada model ekspositori. Pada model ekspositori, siswa lebih aktif daripada model ceramah. Siswa mengajarkan latihan soal sendiri, mungkin juga saling bertanya dan mengajarkan bersama-sama siswa yang lain, atau disuruh membuatnya di papan tulis. Model ekspositori adalah cara penyampaian pelajaran dari seorang guru kepada siswa di dalam kelas dengan cara berbincang di awal pelajaran, menerapkan materi dan contoh soal disertai tanya jawab. Beberapa karakteristik model ekspositori diantaranya: A. Model ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan model ini. B. Materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk bertutur ulang. C. Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahami dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang sudah diuraikan. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan. Dalam hasil penelitian yang relevan akan dibahas mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu sebagai acuan dalam menentukan tindakan selanjutnya, sekaligus sebagai bahan pertimbangan penelitian. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sajadi, yang menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan suatu elemen penting dalam matematika yang dihubungkan dalam kehidupan nyata dan penerapannya. Leo Adar Effendi dalam penelitian mengemukakan bahwa peningkatan representasi dan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing lebih baik daripada pembelajaran ekspositori. Peningkatan kemampuan representasi dan pemecahan masalah matematis siswa berbeda signifikan antara kemampuan awal matematis. Penelitian yang dilakukan oleh Saiful dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pembelajaran yang menggunakan pendekatan pendidikan matematika realistik dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Aktivitas siswa dalam menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalah matematika menunjukkan bahwa siswa yang mendapat pembelajaran dengan pendekatan PMR atau pembelajaran realistik lebih baik daripada siswa yang mendapat pembelajaran dengan PMB. Respon dan sikap siswa terhadap pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran realistik sangat positif.
Lanjut ke kerangka berpikir. Upaya guru untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa adalah dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang tepat. Di dalam pemilihan model dan media diperlukan pemikiran serta persiapan yang matang. Kerangka berpikir penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Kita lihat kondisi awal dari seorang peneliti, kemudian memberikan pretest. Nah, di pretest itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kelas eksperimen, yang kedua ada kelas kontrol. Di kelas eksperimen terdapat pembelajaran menggunakan pembelajaran matematika realistik. Sedangkan di kelas kontrol menggunakan pembelajaran ekspositori. Kemudian diberikan angket serta post-test. Kita lanjut ke hipotesis, tindakan, atau penelitian. Kerangka berpikir menurut Rusvendi, hipotesis adalah penjelasan atau jawaban tentatif atau sementara tentang tingkah laku, fenomena, atau gejala, atau kejadian yang akan terjadi. Bila juga mengenai kejadian yang sedang berjalan, dasar hal tersebut, maka hipotesisnya adalah kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 11 Sekolah Menengah Atas Islam Salahuddin Malang yang diperoleh pembelajaran matematika realistik lebih tinggi daripada yang menggunakan pembelajaran biasa atau ekspositori. Kita lanjut ke bab 3 mengenai metode penelitian. Sebab yang pertama, setting penelitian. Peneliti memilih subjek siswa kelas 11 Sekolah Menengah Atas Islam Salahuddin Malang yang berjumlah 6 siswa. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Islam Salahuddin Malang yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 1, Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Kabupaten Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebab yang kedua, prosedur penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian tindakan kelas atau yang sering kita dengar bisa disingkat dengan PTK. Di mana penelitian tindakan adalah sebagai suatu bentuk investigasi yang bersifat reflektif, partisipatif, kolaboratif, dan spiral yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan sistem, metode kerja, proses isi, kompetensi, dan situasi. Desain penelitian yang digunakan adalah model PTK yang diungkapkan oleh Kemis dan MC Taggart. Kemis dan MC Taggart mengungkapkan bahwa dalam PTK ada 4 tahapan penting yang harus dilaksanakan oleh peneliti. Yang pertama, perencanaan atau plan. 2, aksi atau tindakan atau action. Nomor 3, observasi. Dan nomor 4, refleksi. Selanjutnya, sebab yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah dalam bentuk tes. Tes ini saya uraikan secara terbatas yang dilakukan tiap akhir siklus dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sebab yang keempat, indikator kinerja. Indikator kinerja adalah suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan PTK dalam meningkatkan atau memperbaiki PBM atau proses belajar mengajar di kelas. Indikator kinerja harus realistik dan data dapat diukur atau jelas cara pengukurannya. Adapun kriteria keberhasilan yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini dinyatakan berhasil jika hasil observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa sekurang-kurangnya berkategori baik. 2. Penelitian ini
dinyatakan berhasil jika nilai rata-rata kemampuan komunikasi matematis meningkat menjadi kurang lebih 20. 3. Penelitian ini dinyatakan berhasil jika persentase ketuntasan kemampuan komunikasi matematis sekurang-kurangnya mencapai 75%. Dapat kita simpulkan dari kriteria keberhasilan siswa yang saya amati di kelas 11 sekolah menengah atas Islam Salahuddin Malang telah mencapai nilai ketuntasan dalam kemampuan komunikasi matematis sebesar 75%. Kemudian lanjut ke subbab kelima, teknik analisis data. Di teknik analisis data ini, peneliti diarahkan untuk mencari dan menemukan upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas proses belajar siswa di kelas. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan analisis kualitatif atau deskriptif, di mana analisis kualitatif digunakan untuk menentukan peningkatan proses belajar, khususnya berbagai tindakan yang dilakukan guru. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan lain sebagainya, silakan subscribe di channel YouTube saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.